marilah kita mempersembahkan diri kita kepada Tuhan, mempersembahkan intensi kita. Secara khusus kita berdoa bagi kongregasi Dominikan Bunda Maria Rosario Suci dalam masa persiapan menyongsong Kapitel Jenderal, dan bagi Suster Trifonia Ramonok yang hari ini memperbarui kaul-kaul religiusnya, dan juga ucapan syukur atas keberhasilan retret berdua selama 1 minggu di Novisiat SVD. Kita juga berdoa untuk mereka yang meninggal dunia, Luciano Ampong, Yos Asmon, kakak ipar saya yang hari kelahirannya hari ini, tapi dia sudah meninggal dunia, dan juga tante saya, Tante Gina, yang baru meninggal 2 hari lalu, adik kandung dari bapak saya karena COVID. Juga adik sepupu Emilia di Kupang, juga Romo Biarmus Mungkur, satu Imam Projo di Kuskupan Ruteng ini, di Paroki Wairana, meninggal tadi malam di Rumah Sakit Ruteng. Dan juga saudara kandung dari mama saya yang merayakan 1 tahun kematiannya hari ini, Om Imun di Ranggu. Dan juga berdoa untuk yang sakit, secara khusus berdoa untuk ponakan saya, Kartin Bensa, yang ada kanker. Marilah kita mempersembahkan semuanya kepada Tuhan. Mari kita memulai misa kita dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu Dan bersama-Mu. Hari ini gereja merayakan pesta wajib Santa Marta. Santa Marta adalah saudara kandung dari Lazarus dan Maria. Dia begitu aktif, orangnya sangat aktif dan sangat terbuka. Kita ingat bagaimana cerita waktu Yesus mengunjungi mereka. Dia protes pada Yesus karena Maria duduk bersama Yesus sementara dia sibuk di dapur. Nah, orangnya begitu polos. Dan waktu saudara mereka meninggal, Lazarus meninggal, Yesus dia hadir, tapi kemudian 4 hari sesudahnya Yesus datang, dia ngomong pada Yesus, seandainya Tuhan ada di sini, pasti saudara kami tidak akan mati. Tapi Yesus katakan dia akan hidup, karena akulah kebangkitan dan hidup. Itulah Santa Marta, dia selalu terbuka, dia ekspresikan apa yang ada di dalam hatinya. Semoga kita semua yang termasuk orang biara selalu terbuka seperti itu, jujur menyampaikan unek-unek kita kepada Tuhan, apa saja dalam hati kita harus ngomong jujur kepada Tuhan. Mungkin terkadang kita kurang jujur kepada Tuhan, mengekang diri. Mari kita mohon ampun atas segala dosa dan kekurangan kita, dan juga kita berdoa dan minta bantuan dari Santa Marta untuk mendoakan kita, dan secara khusus untuk Suster Ivan yang mau mengikrarkan kaul-kaulnya, mengulangi pembaharuan kaulnya hari ini. Saya mengaku kepada Allah Yang Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya menjaga saya dan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihi kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Marilah berdoa. Allah Bapa yang kekal dan kuasa,
Putramu telah sudi bertamu di rumah Santa Marta. Semoga berkat doanya kami setia melayani Kristus dalam diri sesama, agar kelak kami pun dapat masuk ke dalam kediaman surgawi. Demi Yesus Kristus, Putramu Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dan Roh Kudus, kini dan sepanjang masa. Amin. Tentang hal ihwal kemah suci, Musa melakukan semuanya secara tepat, seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Dan terjadilah dalam bulan pertama tahun kedua, pada tanggal 1 bulan itu, didirikanlah kemah suci. Beginilah Musa mendirikan kemah suci itu. Ia memasang alas-alasnya, menyusun papan-papannya, memasang kayu-kayu lintang, dan mendirikan tiang-tiangnya. Kemudian ia membentangkan atap kemah yang menudungi kemah suci, dan meletakkan tudung kemah itu di atasnya, seperti diperintahkan Tuhan kepadanya. Lalu awan menutupi kemah pertemuan, dan memuliakan Tuhan, memenuhi kemah suci, sehingga Musa tidak dapat memasuki kemah pertemuan, sebab awan itu hinggap di atas kemah, dan kemuliaan Tuhan memenuhi kemah suci. Setiap kali awan itu naik dari atas kemah suci, berangkatlah orang Israel dari tempat mereka berkemah. Tetapi jika awan itu tidak naik, mereka pun tidak berangkat sampai hari awan itu naik. Sebab awan Tuhan itu berada di atas kemah suci pada siang hari, dan pada malam hari ada api di dalamnya, di depan mata seluruh umat Israel, pada setiap tempat mereka berkemah. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan. Betapa menyenangkan tempat kediaman-Mu, ya Tuhan semesta alam. Betapa menyenangkan tempat kediaman-Mu, ya Tuhan semesta alam. Jiwaku merana karena merindukan pelataran rumah Tuhan. Jiwa dan ragaku bersorak-sorai kepada Allah yang hidup. Betapa menyenangkan tempat kediaman-Mu, ya Tuhan semesta alam. Bahkan burung pipit mendapat tempat, dan burung layang-layang mendapat sebuah sarang, tetapi mereka menaruh anak-anaknya pada mesbah-mesbah-Mu, ya Tuhan semesta alam, ya Rajaku dan Allahku. Betapa menyenangkan tempat kediaman-Mu, ya Tuhan semesta alam. Berbahagialah orang yang diam di rumah-Mu, yang memuji-muji Engkau tanpa henti. Berbahagialah para peziarah yang dapat kekuatan daripada-Mu. Langkah mereka makin lama makin tinggi. Betapa menyenangkan tempat kediaman-Mu, ya Tuhan semesta alam. Sebab lebih baik 1 hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allahku daripada diam di kemah-kemah orang fasik. Betapa menyenangkan tempat kediaman-Mu, ya Tuhan semesta alam.
supaya kami memperhatikan sabda Putra-Mu. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan sertamu. Tuhan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa Yesus bersabda kepada orang banyak, "Hal kerajaan surga itu seumpama pukat yang dilabuhkan di laut, lalu mengumpulkan berbagai jenis ikan. Setelah penuh, pukat itu ditarik orang ke pantai. Lalu mereka duduk dan pilihlah ikan-ikan itu. Ikan yang baik dikumpulkan ke dalam pasu, yang buruk dibuang. Demikianlah juga pada akhir zaman. Malaikat-malaikat akan datang memisahkan orang jahat dari orang benar. Yang jahat lalu mereka campakkan ke dalam dapur api. Di sana akan ada ratapan dan kertak gigi. Mengertikah kalian akan segala hal ini?" Orang-orang menjawab, "Ya, kami mengerti." Maka bersabdalah Yesus kepada mereka, "Karena itu setiap ahli Taurat yang menerima pelajaran hal kerajaan Allah seumpama seorang tuan rumah yang mengeluarkan harta yang baru dan yang lama dari perbendaharanya. Setelah selesai menyampaikan perumpamaan itu, Yesus pergi dari sana." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saya, Suster Maria Trifoniata Monokope, memperbaharui kau dan berjanji untuk hidup murni, miskin dan taat kepada Allah, kepada Bunda Maria, kepada Santo Dominikus, dan kepada utusan Suster Eusebia Aguilar Montenegro OP, yang mewakili Suster Martina Tito OP, pimpinan general dari Kongregasi Dominikan Bunda Maria Rosario Suci. Menurut aturan Santo Agustinus dan konstitusi dari Kongregasi Dominikan Bunda Maria Rosario Suci, saya taat kepadamu dan kepada panggilanmu sampai bulan Agustus tahun ini. Mari kita tepuk tangan sesudah Profesiat. Sebentar lagi akan mengikrarkan kaul kekal. Dari kita yang berkaul ini tidak boleh ada hari kosong tanpa kaul. Jadi selalu ada itu. Biarpun untuk janjiannya untuk 2-3 hari ya harus.
Baik. Tema renungan yang saya mau sampaikan pada pesta hari ini, pesta Santa Marta, dan juga bertepatan dengan ulang tahun dari Suster Yvonne, yaitu pilihlah yang baik demi kerajaan Allah. Ya, hari ini Suster Yvonne mengikrarkan kembali kaul-kaulnya, itu kaul kemiskinan, kaul ketaatan, dan kaul kemurnian. Selama retret ini kami ngomong tentang kaul-kaul ini. Dan untuk mereka dua kalau omong ulang lagi, pasti ulang terus. Tapi ya bukan hanya untuk kamu dua saja, tapi untuk kita semua. Apa arti kaul-kaul? Apa arti hidup membiara? Apa inti kehidupan membiara? Inti kehidupan membiara itu bersatu bersama Tuhan, merasa begitu akrab dengan Tuhan. Karena kita ini dipanggil secara khusus. Dari begitu banyak orang di Timur Tengah, ini dari TTS itu, Timur Tengah Selatan itu, begitu banyak orang, berapa ratus ribu penduduk di Timur Tengah Selatan, TTS, banyak ini. Dari sekian begitu banyak orang, hanya berapa saja yang mengikuti panggilan Tuhan. Kamu di sini ada 8, 7, 4, 3, 7. Bayangkan, dari ratusan ribu orang di TTS, hanya 7 yang mendengar panggilan Tuhan untuk masuk ke Dominikan OP. Itu berarti kamu 7 orang itu orang khusus di mata Tuhan. Bukan karena kehebatan kamu, bukan karena kehebatan saya, bukan karena kehebatan saya sendiri. Itu karena kehendak Tuhan, karena cinta Tuhan. Mungkin kadang-kadang kita berkata, Tuhan, saya tidak sanggup, saya tidak layak di depan mata Tuhan, tidak layak di depan mata Tuhan. Tapi Tuhan katakan, bukan karena engkau layak atau tidak, tapi karena saya mencintai engkau dan saya percaya bahwa di saat saya memanggil engkau bisa buat sesuatu. Bukan karena kemampuan, karena saya memberi kamu kemampuan agar kita bisa merasa mampu, agar Tuhan bisa bekerja bersama kita dengan Dia. Itu berarti kita harus selalu menciptakan relasi yang baik dengan Tuhan, menciptakan relasi yang baik, berkomunikasi dengan baik dengan Tuhan. Selalu ciptakan relasi seperti ini. Kalau kamu lihat sepenjari, kalau kita berpisah, kita tidak mendapat kekuatan dari Tuhan karena tidak ada energi yang masuk. Saya selalu melihat bahwa Tuhan dari atas, Dia menyentuh kita begini, dan energi Tuhan itu yang masuk ke dalam tubuh kita. Kalau kita pegang tangan dengan orang, laki-laki ke wanita ke siapa saja kita pegang, itu nanti ada rasa getaran darah, ada transferring energi. Energi saya masuk ke situ. Saya setiap kali kunjung orang sakit, saya berusaha untuk selalu menyentuh orang sakit, agar positif energi yang ada dalam diri saya masuk ke dalam orang sakit itu. Saya menarik energi negatifnya. Sehingga kadang-kadang orang kata, Pater, terima kasih, sentuhannya itu menyegarkan saya merasa kuat. Nah, itu berarti energi positif saya sudah masuk ke dalam diri. Perhatikan listrik, kalau kita masukkan listrik, aliran listrik ke dalam air di dalam ini, dalam cerek apa itu, kalau kita mau masak airnya yang pakai tenaga listrik, masuk celup di dalam, itu kita lihat vibrasi, getaran. Itu karena apa? Karena energi positif masuk, nggak sampai air itu mendidih, karena kekuatan listrik itu. Kalau kita mau agar keakraban kita dengan Tuhan itu kuat selalu, maka ciptakan relasi itu setiap hari, setiap detik. Jangan tunggu waktu doa komunitas baru kita berdoa. Sementara kita kerja kebun atau bersih cuci piring apa di dapur itu kita hanya nyanyi-nyanyi saja. Seharusnya kita selalu berrelasi dengan Tuhan kapan saja. Sementara kita mandi, jangan nyanyi-nyanyi lagu-lagu apa. Nyanyi lagu-lagu rohani juga bagus. Karena dengan melakukan nyanyi rohani itu, tak sadar kita berrelasi dengan Tuhan. Orang Latin katakan itu, cui bene canta vis ora.
Siapa yang menyanyi dengan bagus, dia sudah memuji, cuma berdoa 2 kali. Bayangkan, kami yang selalu suara bagus, itu orang Sue itu suara-suara bagus. Saya kerja di Sue dulu, di Kapan. Tahu Kapan ada di mana? Kamu di selatan, kami di utara. Kamu mau selatan, kami mau utara. Saya punya mantan murid ada berapa di Ruteng? 4, 3. Saya punya mantan murid. Mereka kawin sakit, mereka mekanika di sini. Ya, saya praktek di sana terus sebagai frater. Lalu dalam relasi ini, begitu Tuhan memanggil kita dan yang menghendaki kita untuk selalu akrab dengan Dia, Dia juga memberikan persyaratan-persyaratan. Kaul itu, kaul sumpah setia kita kepada Tuhan, menyerahkan diri secara total kepada Tuhan dan mau bergantung seutuhnya dengan Tuhan. Itu artinya kaul. Penyerahan diri secara bebas dari diri kita secara total kepada Tuhan dengan segala pikiran, perkataan, perbuatan. Tuhan, saya milikmu. Jadikanlah aku milikmu. Karena itu kata Tuhan, kata, oke, kau punya kaul kemiskinan. Dia bilang, kalau kamu pergi itu jangan bawa ini, jangan bawa ini, jangan bawa ini. Kaul kemiskinan artinya kebebasan kita untuk menjadi kaya itu sudah dicabut. Engkau tidak kerja untuk jadi kaya lagi, tidak. Engkau boleh dapat gaji, tapi gajinya bukan untuk dirimu, diri untuk komunitas. Dari kita, kebebasan untuk menjadi kaya itu sudah dicabut. Karena Yesus katakan, pergi, jangan bawa ini, jangan bawa roti, jangan bawa uang, jangan. Cukup pakai sendal 1 pasang cukup, jangan 2. Jubah juga cukup bawa 1 jubah. Dan kebebasan untuk menjadi kaya, hak kita untuk menjadi kaya sudah dicabut oleh Tuhan. Mengapa dicabut? Mengapa Dia tidak menghendaki kita jadi kaya? Karena Dia mau supaya kita tetap bergantung kepada Dia. Bergantung kepada Dia dan percaya total bahwa Dia akan tetap memperhatikan kita. Dia melarang, itu berarti Dia bertanggung jawab untuk kehidupan kita. Itu makanya jangan bawain, jangan bawain. Cukup bergantung pada saya, fokus kepada saya. Kamu tidak cemas tentang makan minum, saya akan menyiapkannya. Bagaimana Dia menyiapkannya? Menggerakkan orang-orang yang kita layani setiap hari. Tiba-tiba datang orang bawa sayur, bawa daging. Terima kasih. Ini mereka, salah satu dari mereka ini tanya saya, Pak. Ya Pak, tetapi mengapa kita orang-orang biara itu kaya-kaya? Saya memang kita harus kaya. Karena kita yang pegang itu Tuhan sendiri, bukan manusia yang kita pegang. Tuhan itu maha kuasa, Tuhan itu memiliki segalanya. Dia pencipta. Jadi orang biara itu harus jadi kaya. Bagaimana kayanya? Tuhan menggerakkan hati dari mereka-mereka itu yang kita layani. Pendiri serikat kami Arnold Jansen, dia katakan, uang kita itu ada di saku masyarakat, saku umat. Bagaimana cara untuk menarik uang itu? Layanilah mereka dengan hati. Di saat kita melayani mereka dengan hati, di saat itu mereka tergerak, merasa kasih, suster, sedikit ya suster ya. Kita terima kasih. Akhirnya bertumpuk sayur, bertumpuk beras di dapur. Itulah kekayaan Tuhan yang diberikan kepada kita. Kita boleh mengikrarkan kalau kemiskinan, tapi kita kaya. Kenapa kita kaya? Karena memang Tuhan yang bertanggung jawab atas kehidupan kita. Gaji kita dari Tuhan langsung. Tidak ada satu serikat yang miskin total, tidak punya makan minum. Selalu ada. Hingga saya selalu katakan, kalau boleh kita berkaul kemiskinan, tapi yang mau bertanggung jawab itu Tuhan sendiri. Tuhan. Kemudian kalau kemurnian, apa artinya kalau kemurnian? Dalam perjanjian lama kita perjanjian bilangnya beranak cucu lah. Tidak baik laki-laki hidup sendirian, dia harus hidup dengan wanita. Itu bahasa Tuhan di perjanjian lama. Tetapi datanglah Yesus. Yesus katakan, siapa mau mengikuti aku, tinggalkan semua ini. Tinggalkan suami, tinggalkan istri, tinggalkan anak, cukup saya. Mengapa? Karena Yesus membutuhkan orang khusus yang bisa melayani Dia lewat melayani umat.
cinta orang yang berkaul, kemurnian itu cinta tunggal kepada Tuhan, fokus kepada Dia, fokus hanya kepada Dia, melayani umat atas dasar cinta, bukan cinta filia, bukan cinta eros, tetapi cinta agape. Tahu cinta agape? Cinta agape artinya melayani sampai orang itu sehat, melayani orang sampai orang itu bahagia, melayani orang itu sampai dia selamat. Bukan saya mau selamat, tidak. Saya harus melayani dia sampai dia kenyang. Sudah, maksudnya sudah. Oke, sudah, aman, sudah. Saya puas karena saya sudah melayani dia dengan penuh cinta. Nah, itu yang dimaksudkan dengan kaul kemurnian ini. Bukan lagi punya hak untuk, wih, saya jatuh cinta dengan dia. Oh, ini saya punya tulang rusuk. Lari sudah ke sana. Tulang rusuk itu sudah dibuang untuk orang biara. Untuk orang biara itu sudah buang, sudah dicabut. Mungkin Tuhan sudah mematikan dia, bawa dia ke surga sudah. Sehingga kita hanya melayani semua. Pelayanan kita atas dasar cinta agape. Karena itu kita tidak merasa bergantung kepada siapa-siapa. Tidak mulai pikir, wih tadi saya bertemu dia. Wih kenapa dia isi saya? Maaf saudara, sudah dicabut. Dari pelayanan kita total melayani siapa saja atas dasar cinta agape. Melayani agar dia bahagia. Misalnya kita bertemu orang sakit di jalan, tidak bisa berdaya. Orang kasihan, melayani dia semacam orang Samaria itu. Melayani dengan segan, sepenuh hati, menghantar dia. Kita tidak pernah pikir nanti bayarnya, ingat ya, kalau sesehatnya jangan lupa bawa ayamnya. Tidak perlu ngomong tentang itu. Itu nanti dia sehat pasti dia akan merasakan itu. Wih, saya dilayani oleh suster OP, saya kesana dulu. Wih, tolong kamu bawa seekor ayam kayak. Ayam siapa? Suster suruh lupa saya. Mari suster layani saya waktu saya sakit. Oh, terima kasih. Kita tidak membutuhkan, tapi orang berpikir tentang itu. Dari pelayanan kita bukan berarti pelayanan begitu saja, tetap ada efeknya. Ada efeknya, selalu kembali. Siapa selalu berbuat baik, pasti kebaikan itu akan bertumbuh dan itu kembali ke sini. Itu biasa itu. Berarti orang bilang itu, tanam sayur, tumbuh sayur. Tanam padi, tumbuh apa? Tumbuh padi, itu tidak bisa tumbuh jagung. Tanam padi, tumbuh padi. Tanam jagung, tumbuh jagung. Tanam kebaikan, buah apa? Buah kebaikan. Gitu. Jangan tanam padi, tumbuh jagung, atau tumbuh itu rumput rumput apa lalang. Tidak, selalu tumbuh yang sesuai dengan apa yang kita tanam. Tanam keburukan, muncul keburukan. Karena itu kita orang barat, orang biara ini harus selalu tanam kebaikan itu. Seperti Yesus, karena kita ini harga Kristus. Kita ini Kristus yang lain, orang lain. Kita selalu dipandu untuk menjadi saksi. Kalau ketaatan, kita sebenarnya dilahirkan dengan tendensi kebebasan. Saya punya kebebasan pribadi, kenapa kok repot sekali? Sehingga ada grup-grup hak asasi manusia. Hak asasi manusia, hak asasi manusia. Karena memang secara hakikat dari lahir kita dilahirkan dengan kebebasan itu, punya hak kebebasan. Tetapi begitu masuk biara, dicabut kebebasannya itu. Engkau mau ke kanan susah, mana? Sama sana, kau bersama baru ikrarkan kau ketaatan kau sembarang. Iphone, baru saya iPhone mau baru ucapkan ketaatan kau miskin. Habis suruh ke situ lah, saya dicabut iPhone. Kalau kebebasan itu, kalau ketaatan sudah dicabut. Begitu mengikrarkan kau ketaatan itu berarti ketergantungan saya cuma satu, kehendak Tuhan. Saya harus taat kepada kehendak Tuhan. Yang macam ini ya, dalam kepemimpinan kita itu di biara itu pemimpin biara. Taat kepada teman-teman, bukan hanya ke atas, tapi juga horizontal, vertikal dan horizontal. Makanya ada salib. Ini taat ke atas, taat kepada sesama. Itu baru namanya salib. Mengikuti kehendak Tuhan itu sebenarnya mengabaikan kehendak pribadi. Itu sebenarnya salib untuk kita.
Salib yang luar biasa. Mau bangun jam 9, tapi suster bilang, jam 9 apa? Jam 5 kita doa. Mau kehendak sendiri, gua tidur di bawah sana. Ya itulah kehendak komunitas, kehendak Tuhan itu yang selalu diprioritaskan. Makanya disebut mengikuti kehendak Tuhan, mengabaikan kehendak pribadi, itu namanya salib. Salib itu yang harus dipikul. Tapi pikulnya juga bukan sendiri pikul, Tuhan juga selalu pikul dari kita. Itu ingat mimpi seorang dia. Mimpi ada satu orang jalan, dia lihat di pasir di pantai itu ada 2 pasang ya cacat kaki itu 2 pasang, berarti 2 orang tuh. Kemudian orang itu waktu dia sakit, dia hanya sakit 1 pasang. Dia protes kepada Yesus, Yesus, waktu saya senang-senang, aku selalu bersama saya. Waktu saya sakit, hanya saya punya jejak yang ada di pinggir pantai di pasir. Dan Yesus kali ini tidak mengerti. Engkau ada di sini waktu engkau sakit. Saya pikul engkau. Orang Manggarai bilang lancok. Pikul sini, anak gantung sini, kaki kiri kanan dia. Saya pikul kau. Jejak kaki yang di pantai itu saya punya jejak kaki, bukan kau. Kau sini, kau punya jejak di atas sini, bukan di pantai sini. Ya itulah. Jangan cemas kalau kita menderita itu, Tuhan ada bersama kita. Betul. Jadi selamat profesi ya, jangan main engkau. Hari Yeremia, Santa Marta, dia sudah saya singgung bahwa Santa Marta itu polos. Ikutlah Santa Marta. Apa yang ada, lempiaskan saja. Bagaimana reaksi Yesus persetan. Kita lempiaskan saja. Yesus tahu apa mau yang dan dia selalu mendapat peneguhan dari Yesus, dan itu dia punya iman terhadap Yesus juga luar biasa. Baik, mari kita teruskan memohon berkat Tuhan untuk kita semua, secara khusus untuk Suster Yvonne yang mengikrarkan kembali pengikratannya hari ini. Dan sekarang persembahan saya mengundang 2 retretans, Yvonne dan Lena, untuk membawa persembahan khusus yang dipersembahkan kemudian akan digunakan untuk kepentingan mereka sendiri. Sebelum kita masuk ke persembahan, silakan membawa persembahannya. Simpan saja atas sini. Simpan di sini. Fruto de la nostra terra, del lavoro d'ogni uomo, pane della nostra vita, cibo della quotidianità. Tu che lo prendevi un giorno, lo pensavi perito. Oggi vieni questo pane
persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa Maha Agung, sumber kehidupan sejati. Dalam diri Santa Marta kami muliakan keluhuran-Mu. Kiranya Engkau berkenan menerima hormat bakti kami, sebagaimana Engkau menerima bukti cinta kasih-Nya. Tuhan, terimalah persembahan dari dua adik kami, Suster. Semoga apa yang mereka tuliskan dalam dua buku ini berkenan kepadamu dan juga bisa menjadi panduan mereka untuk kehidupan selanjutnya. Sebentar lagi mereka akan mengikrarkan kaul kekal. Semoga resolusi dan mereka punya moto hidup, komitmen yang sudah ditulis di sini lalu menjadi inspirasi hidup mereka. Dan semoga mereka selalu setia kepadamu sebagaimana Engkau selalu setia kepada mereka dan kami semua. Terimalah persembahan ini ya Tuhan. Semua doa ini kami sampaikan dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Syukur layak dan sepantasnya ya Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, bahwa dimanapun juga kami senantiasa bersukar hati dan ingin berjuang guna memperoleh kebahagiaan sejati dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Maka kami memuliakan Dikau bersama para malaikat dan semua orang kudus yang tak henti-hentinya bernyanyi. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan, maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu."
Demikian pula sesudah perjamuan Yesus mengambil piala. Sekali lagi ia mengucap syukur kepadamu, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan aku." Setiap kali kita makan roti ini dan minum dari piala ini, kita menyatakan iman kita. Wafatmu kami kenang, ya Tuhan, yang bangkit mulia. Datanglah umatmu menanti, penuh iman dan harapan. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu ya Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Bapa, perhatikanlah gerejamu yang tersebar di seluruh bumi. Sempurnakanlah umatmu dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan uskup kami Siprianus, serta para imam, diakon, biarawan, biarawati, dan semua pelayan sabda. Tuhan, berkatilah Sister Yvonne yang membaharui kaul-kaulnya pada hari ini. Gloria tetap setia kepadamu, dan juga berkatilah kongregasi Dominikan Bunda Maria Rosario Suci dalam masa persiapan menyongsong Kapiten Jenderal. Dan juga berkatilah Sister Lena, Sister Yvonne yang sebentar lagi akan mengikrarkan kaul-kaul kekal mereka. Tuhan, Engkau yang memanggil, sebab Engkau tetap setia kepada mereka, dan mereka pun tetap setia kepada panggilan. Dan berkatilah mereka-mereka yang sakit ya Tuhan, jamahlah mereka satu persatu. Dan kalau boleh, sembuhkanlah mereka semua. Secara khusus sehingga ponakan kami Kartin Bensa. Dan berilah istirahat kekal kepada mereka yang meninggal dunia, anggota keluarga kami yang tidak kami sempat sebut satu persatu. Dan ada yang kami sudah sebut, Luciano Ampang, Yos Asmon, kakak ipar saya, Tante Gina, adik Emilia, Pak Gede Agung, Romo Wilhelmus Mungkur, Om Timun. Ingatlah akan saudara-saudari kami beriman yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan semua orang yang telah berpulang dalam keimanan. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kasihilah kami semua, agar kami yang Kau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Maria, Perawan dan Bunda Allah, bersama para rasul dan semua orang kudus, Santa Marta, dari masa ke masa yang hidupnya berkenan di hati-Mu. Semoga kami pun Engkau perkenankan, turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Kristus bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin.
Marilah kita sama-sama mendoakan doa yang diajarkan Kristus kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Bapa, datanglah kerajaan-Mu di seluruh muka bumi. Bukalah hati setiap orang supaya percaya kepadamu, dan dengan demikian menjadi warga kerajaan-Mu yang abadi. Semoga kami pun giat mewujudkan kerajaan-Mu di tengah masyarakat, sambil mengharapkan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Saudara-saudari, Tuhan Yesus Kristus bersabda kepada para rasul, "Damai kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu." Maka marilah kita mohon damai kepadanya. Tuhan Yesus Kristus, jangan memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu dan restulah kami, supaya hidup bersatu dengan rukun sesuai dengan kehendak-Mu. Sebab Engkaulah pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Damai Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Salam damai. Semoga percampuran tubuh dan darah Tuhan kita Yesus Kristus ini memberikan kehidupan abadi kepada kita semua yang akan menyambutnya. Anak domba Allah, Yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. ya Tuhan Yesus Kristus, semoga tubuh dan darah-Mu yang akan kami sambut melindungi dan menyehatkan jiwa raga kami. Inilah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuannya. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang kepada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Tubuh dan darah Kristus. Amin.
Marilah berdoa. Allah Bapa, sumber kebahagiaan kami, tubuh dan darah mulia Putramu telah kami sambut dengan khidmat. Semoga karenanya kami Kau jauhkan dari segala kefanaan hidup, supaya sanggup mengasihi Engkau di dunia, serta bergembira dapat memandang-Mu di surga. Tuhan, syukur dan terima kasih atas kesuksesan retret dari para suster kami. Semoga retret mendatangkan kebahagiaan dan kekuatan untuk maju terus, mengikuti jejak-Mu, mengikuti panggilan-Mu sebagai orang biara kongregasi Dominikan ini. Dan semoga doa-doa kami berkenan kepadamu dan mendatangkan berkat bagi kami semua, secara khusus bagi mereka yang kami doakan pada hari ini. Semua doa ini kami sampaikan dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Terima kasih suster ya, Terima kasih. atas kepercayaan mendampingi dua saudari ini. Mereka baik-baik. Mereka semakin kudus. Mereka semakin kudus. Amin. Ya. Begitu terbuka, mereka begitu terbuka. Awan yang mereka takut. Kemudian yang semakin kenal semakin disayang. Semakin terbuka. Jadi terima kasih dan selamat sukses Profesiat untuk pembaruan kaulnya, dan pasti mereka sudah siap untuk kaul kekal. Kita nanti akan jumpa lagi waktu itu. Baik, terima kasih semuanya. Mari kita mohon berkat Tuhan. Tuhan sertamu Dan sertamu juga. Semoga kita sekalian dan mereka-mereka yang kita doakan pada misa ini dan aktivitas kita sepanjang hari ini dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan ini misa kita telah selesai. Syukur kepada Allah. Marilah pergi, kita semua diutus. Amin.